Qaf wal Qur'anil Majid. Sejauh mana kita berhati-hati dengan penyakit ain? Nah, artis-artis yang secara fisik jauh lebih cantik, sering posting foto-fotonya di media sosial, nampaknya hidupnya aman-aman saja dari penyakit ain. Anak-anak sehat, cantik, berkelimpahan dan sebagainya. Subhanallah jamaah. Kehidupan dunia ini tujuannya adalah untuk menguji. Allah mengatakan kepada nabinya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup dalam kemiskinan. Nabi itu miskin. Nabi itu bajunya kadangkala beliau jahit sendiri, sandalnya beliau jahit sendiri, hidupnya susah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sedih ngelihat Nabi kayak gitu. Sedangkan Persia, raja-raja Persia, raja-raja Romawi kaya raya, mereka bergelimang harta, tidurnya kok nyaman aja. Bagaimana hal itu? Allah mengingatkan. Allah berfirman, la yaghurrannaka alladhina kafaru. Engkau jangan tergiur dengan orang-orang kafir yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan dunia. Mata'un qalil. Itu kenikmatan yang sedikit jemaah. Antum kalau bicara sedikit, Allahu Akbar. Nanti pada hari kiamat, kalau ada satu orang kafir bawa sepenuh bumi ini emas sebagai ganti dia, nggak akan diterima. Nanti mereka ke satu orang membawa seluruh keluarganya, dia bawa seluruh kampungnya untuk menjadi tebusan dia, nggak akan diterima. Jadi kalau kita bicara penyakit ain itu ada. Ada orang-orang yang hidupnya sehat terus, nggak ada masalah Ustaz mereka melakukan hal itu. Itu yang namanya istidraj. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami benar-benar akan meluluh mereka. Artinya orang ini hidup dalam kenikmatan dan kemewahan sedangkan dia itu banyak dosa. Anak Ustaz yang tiap hari ke masjid, zikir pagi sore, Allah cari makan susah banget Ustaz. Itu fulan sholat enggak. Narkoba iya, tapi fulusnya kayak keran Ustaz. Netes terus umpamanya, ngalir terus duitnya dia. Di sini seorang mukmin harus tahu bahwasanya dunia ini Allah bagi kepada semua orang. Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada yang Allah cintai dan kepada yang Allah tidak cintai. Kita lihat orang-orang kafir Allah bikin kaya raya. Fir'aun kaya raya. Korun, Namrud, mereka kaya raya. Dan Allah jadikan sebagian orang Islam kaya raya. Seperti siapa? Nabi Sulaiman kaya raya. Dzulqarnain, Masya Allah. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kaya raya mereka. Dunia ini Allah bagi kepada semua. Tidak ada kekhususan. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Artinya, kalau kita, ya Allah Ustaz, alhamdulillah ana sekarang bisa sholat duha. Ini insya Allah mudah-mudahan tanda kebaikan nih. Tapi kalau dia mengatakan, Ustaz alhamdulillah sekarang toko ana lancar nih, dagangan ana laris, itu belum tentu cinta. Tapi kalau Allah jadikan kita lebih dekat ke masjid, ana subhanallah 40 tahun ana gak pernah ke masjid sholat kecuali Jumatan. Setelah 41 alhamdulillah Ustaz ana bisa ke masjid. Kalau dia mengatakan Ustaz ana baru punya rumah setelah umur 40 tahun, rumah ana besar umpamanya setelah umur 40 tahun, itu belum tentu Allah cinta sama kita. Jadi berkaitan dengan masalah ain, ada orang yang tidak kena ain, padahal dia menampakkan kecantikannya macam-macam. Ya memang Allah tidak kasih dia itu.
Kenapa? Kalau Allah cinta sama dia, Allah kasih dia penyakit. Kalau dia sakit, dia baliknya ke siapa? Ke Allah. Dikasih penyakit, baliknya ke Allah subhanahu. Dan kalau dikatakan gak ada artis yang sakit ya, kata siapa? Ada artis-artis yang masih muda-muda mati dengan penyakit mereka. Ada yang kena kanker ini, kanker itu, macam-macam. Jadi kita masalah ain jemaah. Kenapa kita berhati-hati? Kita suruh baca zikir pagi sore. Kita tidak boleh menampakkan keindahan kita nanti yang membuat orang jadi hasut sama kita. Akhirnya datang tuh penyakit lain. Hadza wallahu a'lam bishawab.